pagi, puji Tuhan. Ya, pesan Tuhan buat kita di minggu ini, ya kita berhari-hari kita udah dengar bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang mampu bersikap tegas terhadap diri sendiri. Ya, kadang-kadang kita, apalagi mungkin ibu-ibu ya, tegas banget kalau sama anak. Tegas banget kalau sama anak, kalau nyuruh, wah tegas banget. Tapi bagian buat diri sendiri, suka banyak excuse, suka banyak alasan-alasan sehingga kita ya lembek lah gitu ya. Nah ini juga kalau sampai pesan Tuhan ini datang sama kita kan karena artinya kan Tuhan tahu banget gitu loh. Tuhan mengerti benar apa yang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ini lakukan gitu ya. Makanya datang firman Tuhan ini buat kita untuk supaya kita bisa bersikap tegas. Nah ayatnya diambil dari 1 Korintus 9. Saya akan bacakan dari ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari tetapi bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Nah ini yang surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Nah jadi dari surat ini sebenarnya Rasul Paulus lagi ngomong sama kita bahwa hidup itu adalah sebuah pertandingan. Suka gak suka, memang kita ini hidup di dalam kehidupan di mana hidup itu adalah sebuah pertandingan. Nah kalau yang namanya pertandingan bahwa kita semua pengen menang, betul nggak? Ada nggak di sini yang pengen kalah? Nggak ada. Nah, sedangkan hidup itu kan banyak masalah, banyak persoalan yang harus dihadapi. Nah, persoalan-persoalan yang dihadapi kan kita pengen menang kan? Persoalan ini pengen menang, persoalan ini pengen menang, semua persoalan pengen menang. Bahkan sampai nanti kalau mati pun kita menang mengakhiri pertandingan gitu. Nah, itu kan sebenarnya cita-cita semua orang percaya cita-citanya sama seperti itu. Nah, tapi kan di dalam perjalanan kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini ya, tantangan itu ada di dalam kehidupan kita, benar nggak? Ada di sini yang nggak punya tantangan? Ada, semuanya pasti punya tantangan dengan kadar yang berbeda-beda, tapi tantangan itu ada. Nah oleh karena itu termasuk juga mungkin pada waktu itu jemaat di Korintus, makanya pesan Tuhan ini datang surat ini datang kepada jemaat di Korintus untuk memberikan kekuatan. Nah jadi untuk menghadapi hidup yang dikatakan seperti pertandingan itu harus punya sebuah mental yang kuat ya. Nah ini makanya Paulus bilang nih di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa larilah begitu rupa. Nah jadi kalau kita memang ada di dalam sebuah pertandingan jangan santai. Hidup ini gak bisa dibikin santai, hidup ini serius gitu loh. Lari begitu rupa. Kalau orang lain begitu rupa lari, kita juga lari begitu rupa. Nah ya, itu yang pertama, yang dari 4 ayat ini kita bisa belajar ada beberapa poin ya yang sebenarnya kalau kita bisa tangkap. Di ayat yang ke-25 di sini dikatakan bahwa tiap-tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Nah, artinya kalau mau menang salah satunya adalah punya penguasaan diri. Nah, penguasaan diri datangnya dari mana? Dari keputusan kita. Nah, penguasaan diri itu termasuk disiplin, komitmen. Nah itu semua datang dari diri kita. Keputusan-keputusan yang harus kita buat itu. Yang selanjutnya di ayat 26 gini. Bahwa sebab aku tidak berlalu tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi artinya kalau seorang atlet itu harus udah set the goal. Udah mesti punya tujuan. Ya punya target yang harus dicapai. Jadi nggak mungkin tuh lari tanpa tujuan, sembarangan memukul. Enggak, pasti ada tujuannya udah jelas benar udah. Jadi setiap orang mesti punya goalnya masing-masing. Mau dibawa kemana nih hidup ini? Kadang-kadang kan orang cuma punya goal untuk udah ke gereja aja ikut Tuhan. Karena gue tuh punya masalah. Sugan aja kalau udah ikut Tuhan mah di gereja teh masalah gue selesai. Atau punya cita-cita pengen punya toko. Katanya mah kalau ikut Tuhan teh bisa punya toko. Ikut aja Tuhan. Nah kalau udah dapet toko, masalah udah selesai, istri yang kabur udah balik, suami yang kabur udah balik, yang sakit udah sembuh, udah selesai. Nah kadang-kadang kan goalnya cuma sampai situ.
Nah, ini kan jadi tanggung jawab kita ikut Tuhan tuh goalnya semua sampai mana? Yang keempat yang kalau kita tangkap lagi bahwa dia dikatakan tetapi aku melatih tubuhku ya dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Jadi ada satu cita-cita dari Rasul Paulus bahwa dia nggak mau didiskualifikasi. Ya ini dalam bahasa Inggrisnya ditolak tuh didiskualifikasi. Nggak mau sampai udah latihan, udah kerja berat, udah lakukan ini itu sampai akhirnya ditolak, didiskualifikasi. Dia nggak mau, makanya dia melatih tubuhnya sedemikian rupa dan menguasainya. Nah ini ada poin-poin yang Rasul Paulus ajarin sama jemaat di Korintus. Kalau mau menang ya kayak gini. Nah dalam hidup kita sehari-hari juga kan gitu. Kita mau menang juga kadang-kadang ada tantangan yang harus kita hadapi, betul nggak? Kadang-kadang tantangannya dari luar, ada juga tantangan yang dari diri kita sendiri, belum lagi ada setan yang selalu pengen kita jatuh, yang selalu pengen orang-orang percaya itu nggak berhasil, gagal, kalah. Nah ada tantangan yang dari luar, apa? Ya banyaklah tantangan yang dari luar, kadang-kadang intimidasi, ya kata-kata negatif yang orang ujuk-ujuk ngomong yang negatif ke kita, body shaming, apalagi kadang-kadang yang dari luar, pokoknya segala sesuatu yang intimidasi itu bisa datang lewat semua panca indera kita. Kita bisa lihat yang gak benar jadi lemah, dengar yang gak benar jadi lemah, yang intimidasi jadi lemah, semua bisa melemahkan. Nah ada tantangan juga yang dari diri sendiri. Aduh kesian ya, hidup gue memang gini. Ya, bagaimana orang hidup dalam mengasihani diri. Kok orang jahatnya sama gue. Terus direnung-renung kayak gitu. Nah itu tantangan kan. Nah makanya kadang-kadang kita ngomong aku lebih dari pemenang. Tapi gak punya keputusan yang baik dari dalam diri kita sendiri. Nah jadi kalau misalnya orang bisa menang itu karena dia memang punya keputusan. Dia orang udah bisa set goal aja, set target aja itu orang hebat saya bilang. Nah kalau Rasul Paulus bisa ngajarin di jemaat di Korintus bukan semata-mata dia pinter teori doang. Gini dong, gitu dong. Kamu harus berlari dengan tujuan, kamu harus begini. Dia gak gitu. Rasul Paulus kan kita lihat sendiri bahwa di akhir hidupnya dia sendiri yang bilang. Dia bilang bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan, udah sampai garis akhir, dan aku melakukan pertandingan dengan baik, dan aku memperoleh mahkota. Semua yang dia ajarin di sini semua dia genapi loh. Nah pertanyaannya gini, Rasul Paulus itu selama dia di dalam pelayanan, di dalam kehidupannya dia, ada tantangan gak? Banyak tantangannya. Mungkin kalau tantangan kita cuman orang intimidasi pakai suara doang, pakai kata-kata doang ya. Tapi dia sampai intimidasinya sampai dilemparin batu, sampai hampir mati, dirajam, dipecut. Banyak hal yang dia alami. Dia berhadapan dengan pemerintah. Ini gak gampang. Jadi kalau sampai dia bilang bahwa aku mengakhiri pertandingan, wah ini luar biasa. Nah jadi dia bukan cuma sekedar bisa ngomong, tapi memang dia lakukan itu. Nah jadi kita harus punya dalam hidup itu ada tantangan. Nah, kita punya keputusan juga yang harus kita buat. Nah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 22 Juni ya, itu ada satu pertandingan kickboxing ya, ada yang nonton nggak? Ini antara seorang atlet pemenang PON dan juga dia 8 kali menang Muay Thai ya, juara nasional. Nah dia lawan seorang aktor ya, ini aktor. Nah secara umur nih si aktor ini lebih tua, si ini lebih muda. Nah si yang atlet ini dia susumbar kan, dia bilang, oh lawan aktor ini gitu. Ya udah dia bilang, gue bisa kalahin aktor ini dengan di ronde pertama lah katanya. KO dia bilang gitu. Ya lawan aktor, dia kan pemenang 8 kali juara nasional Muay Thai.
Nah gitu, bener dong. Ternyata kalau kita nih di sini ya suruh pilih pegang yang juara 8 kali atau yang aktor ini. Secara logika pasti kita pegangnya yang ini dong, yang juara 8 kali gitu. Nah cuman ini si aktornya aneh juga ya, dia mau lawan ini. Tapi ternyata benar loh. Ternyata KO. Tapi yang KO bukan yang aktor. yang KO itu yang juara 8 kali ini. Di ronde pertama. Nah, dan akhirnya kan jadi saya pengen tahu juga nih gitu, dan kita dengerin dia punya wawancaranya, pelatihnya si atlet ini juga diwawancara gitu ya. Dan dia sampai kagum sama si aktor ini, dan dia bilang gini, ya dia harusnya menang sih katanya. Persiapannya dia aja 2 tahun untuk lawan si atlet ini, persiapannya 2 tahun. Nah, si pelatih yang dilatih sama dia nih si atlet ini, nah kalau yang ini katanya latihannya juga cuma 8 kali pertemuan. Kadang-kadang lagi mau latihan, nanti ya dulu gini, banyak excuse gitu. Nah kalau yang ini intens, dan dia bilang gini, dalam waktu dia mempersiapkan ini bukan gak ada tantangan loh. Anaknya sakit demam berdarah, kadang-kadang dia harus syuting sampai sampai malam hari. Besoknya dia harus latihan lagi. Tapi dia bilang gitu, dia mengambil keputusan. Dia tetap latihan. Apapun yang terjadi, dia tetap latihan. Anak sakit, gak apa-apa, dia tetap latihan. Abis latihan dia nengok anaknya ke rumah sakit. Dia makan, dijaga, dia disiplinnya luar biasa. Jadi ini aktor, dia lagi berpikir bahwa dia pengen jadi atlet. Dia pengen jadi pemenang. Yang satu lagi, yang atlet yang juaranya udah 8 kali. Ini dia lagi bukan dia atlet, tapi cara pandangnya dia pengen jadi YouTuber, dia pengen jadi influencer. Jadi makanya hidupnya sibuk dengan menjadi influencer, gak latihan 8 kali, kadang-kadang juga itu dipaksa-paksa. Di tempat ring pertandingan pun juga yang satu udah siap-siap, dia lagi cengar-cengir ya, biasa kan influencer kan namanya juga. Nah, jadi artinya kalau sampai dia KO sama aktor ini, wajar nggak? Wajar. Nah dari sini apa yang bisa kita tangkap? Kalau sampai Paulus bilang harus jadi atlet yang punya disiplin dan sebagainya, ternyata kalau diterapin sama aktor ini bisa terjadi loh. Dia bisa jadi pemenang. Nah inilah dia bilang tantangan ada yang harus ditangkap, tapi dia mengambil keputusan, dia tegas bahwa tetap harus berlatih. Dia nggak, aduh kesian ya anak saya sakit, aduh kesian saya harus menyiapkan waktu, aduh saya tuh capek, mana pulang malam abis syuting. Dia nggak seperti itu. Nah inilah yang seringkali, kenapa kita seringkali memanjakan daging kita. Nah makanya pesan ini kan datang sama kita semua. Kita banyak maklum sama diri sendiri. Nah kalau kita udah tahu nih, kalau udah tahu bahwa kalau kita baca, lihat misalnya Instagram ada hal-hal yang negatif yang enggak ini udah jadi buka. Kadang-kadang masih dibuka, masih dibaca, terus lemes sendiri. Kenapa nggak bisa tegas gitu? Mulai hari ini saya nggak akan baca yang seperti itu lagi. Saya nggak akan buka yang seperti itu. Seorang hamba Tuhan bilang gini, bahwa kalau intimidasi itu bisa datang di rumah, di luar, di mana aja. Dengan orang terdekat, dengan sahabat kita pun intimidasi itu bisa datang. Kenapa? Orang kadang-kadang ngomong, dia gak tahu kondisi kita. Dia ngomong aja, tapi yang nerimanya, kalau dia gak punya ketegasan dalam diri dia sendiri, jadi lemah. Kok dia ngomong gitu sih? Kok dia tega sih ngomong gitu? Kok dia jahat sih kayak gitu? Nah ini kan kadang-kadang yang bikin lemah sendiri bukan orang yang ngomong, diri sendiri. Kalau kita tahu nih, kalau kita bergaul sama orang ini bikin kita jadi jauh dari Tuhan, bikin kita jadi lemah, tinggalin. Itu sebuah keputusan. Harus tegas. Wah gak bisa lagi nih gaul sama orang gini nih. Bikin gue jadi jatuh nih, bikin gue jadi lemah nih. Kadang-kadang dalam hidup ketemu orang yang Pak Ishak juga pernah sampaikan, orang yang rumahnya kalau buka lemari, pancinya banyak banget, banyak panci gitu. Itu semua cicilan, panci cicilan. Kenapa Bu sampai habis-habisan uang nyicil terus, ditawarin habisnya. Masa lu nggak bisa
nolak sih gitu. Jadi kadang-kadang, nggak enakan, saya teh nggak enak kalau nolak. Nah itu kan bodoh siapa? Nah jadi ini Tuhan ajarkan mesti berani nolak. Jangan nggak enak hati. Kalau memang ini menyangkut hidup kita. Jadi kalau semua yang kita mayan telan terima semua, yang rugi kan diri sendiri. Nah jadi kalau kita udah tahu, udah set, punya target, kalau kita tahu ini orang yang di sekitar kita melemahkan, ya udah, jangan bergaul sama teman-teman yang bisa bikin kita lemah. Kalau ada intimidasi datang, ya udah nggak usah dipikirin, atau kalau memang sampai masuk ke dalam pikiran kita, tolak, perangi itu. Jangan pulang, ya dipikirin, direnungin, kenapa gue sampai dikeluarin dari kerjaan, kok gitu, kok gini. Ya udah gitu, ya udah selesai, udah memang dikeluarin, ya udah. Daftar lagi, apply lagi, cari lagi. Jadi jangan direnungkan, waktu kita akan habis hanya untuk merenungkan dan mengasihani diri sendiri. Nah, kalau misalnya yang aktor ini juga banyak tantangan dan dia terus merenung, terus dia mengambil keputusan, iya ya, mendingan juga latihannya kita tunda dulu, nanti aja tahun depan baru mulai. Dia nggak mungkin bisa jadi juara. Nah kalau ngelihat pertandingannya ya, ini kalau lihat pertandingannya, ini yang si aktor ini digebukin mati-matian lu sama sama yang juara ini. Karena memang juara ini, waduh, nyecarnya bak. Dia jatuh, dia bangun lagi. Dia jatuh lagi, dia bangun lagi. Sampai si pelatihnya bilang, hebat, orang jatuh bisa bangun lagi. Biasanya orang udah kelenger katanya. Hasil apa? Dari latihan, punya komitmen, punya disiplin diri. Jadi semua kita mau seperti apa kita itu tergantung dari keputusan kita ambil setiap hari. Nggak ada yang, kita nggak bisa bilang gue jadi lemah gara-gara dia, nggak bisa. Orang semua intimidasi itu bisa masuk, ya. Kita punya panca indera, kita bisa dengar, kita bisa lihat, kita bisa raba, kita bisa cium, kita bisa kecap, semua bisa masuk. Tapi keputusan kita untuk menerima atau menolak itu harus dari kitanya. Nah, lagi hari Minggu pun juga kita dengar ya Pak Yori Abbas ya, pendeta. Nah ini di ibadah kedua, siapa yang di sini yang ikut ibadah kedua lagi Minggu? Nah ini menarik gitu, waktu dia cerita tentang dia WL, tapi karena lagi ada acara mau KKR katanya ya, dia WL, dia bagi-bagi brosur, dia WL, dia bagi-bagi brosur, dan dia rasa dia bangga banget. Gua kan WL, tapi gue bagi-bagi brosur, dia bilang gitu kan, dia dengan bangganya. Waktu dia turun abis WL terus ada yang nyalamin dia, kamu yang tadi bagi-bagi brosur? Iya bu, tadi saya WL tapi saya bagi-bagi, itu bangganya kayak gitu. Nah sampai satu saat dia bilang ada satu temannya dia yang ngomong bahwa, lu bagi-bagi, lu WL, lu bagi-bagi brosur. Itu dari kata yang segitu simpel aja, dia pulang dia merenung dong. Iya ya, kok gue mau ya, liatin. Dari bangga, hanya karena kata sebuah pertanyaan, dia langsung berpikir, kok gue gitu ya? Kok hidup gue gini-gini aja ya? Nah jadi memang ini hati itu begitu mudah untuk berubah. Nah hati itu yang jaga kita. Makanya kan firman Tuhan bilang, jagalah hatimu. Guard your heart. Nah artinya kalau udah bilang guard, artinya kita jadi satpamnya buat hati kita kan, betul gak? Kita polisinya hati kita. Nah kalau misalnya kita tahu bahwa ini melemahkan kita, kita sendiri yang mesti jaga. Nah ini juga, tapi akhirnya ya, kita tahu lah, dia akhirnya dia menang dalam dia mengambil tindakan tegas, pastinya dia menang, makanya dia masih tetap jadi pendeta gitu kan. Nah tapi di satu sisi yang lain, saya sempat cerita ini sama Pak Ishak cerita, ternyata ada seorang pengajar ya, dosen di sekolah tinggi teologi. Dia udah bisa ngajar master, berarti dia kan degree-nya udah tinggi banget gitu. Nah satu saat ada sebuah acara dan di acara itu disebutin orang-orang yang pakai
baju toga, ya toga yang itu, yang hitam itu. Nah, saat dia datang dia pakai. Ternyata nama dia tuh sebenarnya tidak termasuk yang pakai. Jadi dia datang artinya saltum, salah kostum, ya. Nah begitu dia ditanya sama bapak kan nggak usah harus pakai. Itu pulang dia lemes. Sejak itu dia nggak bisa ngajar lagi. Hanya sebuah pertanyaannya kesalahan saltum doang. Yang punya anak SD pasti banyak punya pengalaman anak-anak kita yang kadang-kadang sekolah hari ini mesti pakai baju apa, anak kita aja bisa nggak kepahitan loh gara-gara salah kostum. Tapi dia seorang pengajar bisa salah kostum dan dia begitu hancur hatinya. Hancur. Coba bayangkan semudah itu. Makanya intimidasi tergantung kita bagaimana kita mau bersikap tegas terhadap bagaimana kita mau jaga hati kita. Jangan kita pikir bahwa nggak mungkin lah gua. Kalau kita nggak jaga hati kita dengan hati-hati, jangan kita pikir apapun kita bisa terjadi besok seperti apa. Nah oleh karena itu dari contoh-contoh ini bahwa mesti bersih. Kalau memang orang atau intimidasi itu bisa merusak hati kita, bisa melemahkan, kita mesti tegas benar. Atau kalau memang itu kan kadang-kadang kalau udah kita tersinggung, iblis tuh, waduh terus kan, lu kan nggak boleh digituin, wah iblis terus itu mengintimidasi kita ya. Nah sekarang peran kita apa nih? Diperangi, iblis diam, atau iya benar iblis. Saya tahu, hidup saya sedih banget. Saya harusnya nggak layak begini. Mau begitu atau kita mau perangin? Saya juga pernah tuh terintimidasi terus itu sampai saya perang aja saya nggak bisa menang. Sampai akhirnya saya telepon Pak Ishak, bantu saya. Nah jadi kalau kita perang dan kita tahu bahwa aduh ini susah untuk diperangi ya, jangan kita ya udahlah biarin aja, jangan. Kita perang dan kalau nggak mampu ajak teman. Telepon Pak Isa kalau perlu. Ajak perang. Dan ternyata 2 orang sepakat itu ya. Benar. Besar kuasanya itu benar. Itu suara-suara yang terus menekan saya itu hilang. Nah jadi semua keputusan ada di dalam tangan kita. Nah jadi minggu lalu kan saya sempat bilang bahwa keputusan itu adanya di jiwa ya. Ya jiwa itu kan, makanya jiwa itu harus sehat. Jiwa itu atau mental itu mesti sehat. Pengaruh ke segala keputusan itu diambilnya dari jiwa kita ya kan, karena di dalam jiwa kan ada pikiran, ada kehendak dan ada emosi. Nah, kenapa orang yang udah lahir baru kok nggak ngaruh gitu dengan keputusan? Kadang-kadang gini. Orang yang udah lahir baru, rohnya udah baru, kadang-kadang dan udah penuh Roh Kudus. Kalau dia nggak bergaul dengan keintiman dengan Tuhan, Roh Kudus udah bilang jangan, ayo lawan. Roh Kudus udah ngomong, Roh Kudus suaranya halus banget, ayo lawan. Kita nggak dengar loh. Kalau nggak pernah bergaul, nggak dengar. Dan kalaupun kita dengar, kamu jangan ambil itu, jangan ambil keputusan ini, kalau kita dengar, keputusan dari tangan kita. Kita mau tolak Roh Kudus juga bisa kan? Nah makanya jiwa kita atau mental kita mesti diselarasin terus sama Tuhan. Diselarasin sama firman Tuhan, sama jalan Tuhan, tuh mesti betul-betul selaras. Karena kalau enggak banyak keputusan-keputusan yang kita buat adalah keputusan bodoh yang merugikan diri sendiri kadang-kadang. Kadang-kadang orang tuh kalau urusan masalah dengan hidup sendiri, orang masih bisa kuat. Tapi kalau udah menyangkut orang yang kita sayang, ya itu kadang-kadang lemah loh. Bisa mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Karena orang yang kita kasihi itu ya sakit lah, entah ngalamin apalah, anak kita ngalamin, orang bisa langsung mengambil tindakan yang salah. Nah jadi inilah yang Tuhan ingatkan sama kita. Kalau kita memang pengen menang, tantangan memang ada.
Rasul Paulus juga tidak memungkiri tantangan itu ada. Nah, semuanya kan keputusan di tangan kita. Harus punya jiwa yang kuat, jiwa yang sehat. Nah, kita lihat sebagai ayat yang terakhir dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Jadi kalau ikut Tuhan itu gak bisa main-main. Kalau memang kamu seorang pelari, lari begitu rupa. Kalau memang petunjuk, jangan tinju sembarangan. Artinya ini perkara serius. Nah, di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 ini kan dibilangin gini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Gak bisa yang namanya kita baca firman sekedar yang penting mah tahu, udah tahu terus kita diskusi sama orang dengan sedikit pengetahuan yang sedikit tuh terus ngomong koar-koar. Banyak kan di YouTube yang kayak gitu. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang melimpah dengan hatinya dengan syukur itu artinya orang yang sangat mengerti rencana Tuhan, sangat mengerti jalannya Tuhan. Jadi mau Tuhan bilang Tuhan bikin begini, ya udah bersyukur. Tuhan bikin begini, ya udah bersyukur, ini rencana yang baik kok. Nah, jadi yang dibutuhkan dari kita bukan cuma sekedar baca sekedarnya, ibadah sekedarnya, semua serba sekedarnya. Kita tahu bahwa hidup ini pertandingan, dan di dalam pertandingan juga ada musuh yang mau menjatuhkan kita. Hendaklah kamu berakar. Ada intimidasi yang terus menerus gitu. Jadi kadang-kadang gini, ada intimidasi, kata-kata yang kurang cocok dengan kita. Bukannya kita koreksi diri, oh iya ternyata gue masih tersinggung nih, ternyata gue masih lemah, berarti gue belum berakar di dalam Tuhan nih, gue belum dibangun di atas. Mestinya kan gitu. Ini mah langsung musuhin tuh yang orang itu tuh, kurang ajar tuh orang itu. Bukan itu. Kalau kita tersinggung, sesuatu terjadi sama kita, berarti kita belum berakar. Nah, bagian kita adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hari lepas hari ini sesuatu yang harus dibangun. Terus dibangun, terus dibangun. Nah, sampai kalau misalnya Rasul Paulus bilang bahwa aku mengakhiri pertandingan dengan baik sampai garis akhir, itu dijamin, itu memang iya, itu memang benar, itu memang nilai dari Tuhan memang iya benar, ini dia layak. Nah, kan kalau yang sekarang kita dapat, yang seringkali kalau kita ke tempat kita melayat orang meninggal kan, dia sudah mengakhiri pertandingan, garis akhir, mempertahankan iman. Iya betul, kadang-kadang dia tetap Kristen, sampai mati dia tetap Kristen. Tapi apakah dia matinya dalam kematiannya itu dia betul-betul mati karena memang sakit, karena benar-benar genuine karena sakit, atau ada sebab dia negatif thinking, dia lagi marah sama Tuhan, ada kebencian, belum bisa memaafkan, makanya penyakitnya makin lama makin parah. Banyak hal kan. Tapi orang yang orang dunia kan, orang yang keluarganya kan taunya dia tetap Kristen sampai akhir. Nah, ini kan yang Rasul Paulus bilang bahwa kalau orang cuman dibangunnya seperti kayu, jerami, rumput kering itu bisa diselamatin. Nyaris nggak selamat tapi katanya. Nyaris banget bisa, artinya ini bisa nggak selamat kan? Nyaris nggak selamat. Nah kan kita nggak mau yang nyaris gini kan, takut, bener nggak? Nyaris nggak selamat ini kan waduh ini ngeri ini. Kita mau yang kata Petrus, punya hak penuh masuk dalam kerajaan Allah. Wah, ini yang kita cari, yang kita kejar. Nah, oleh karena itu, biarlah lewat pesan ini kita harus tahu bagaimana menjaga hati kita. Bagaimana kita harus tegas, kita punya kedisiplinan, kita tahu kalau kita lemah di sini, kita tahu mengambil keputusan. Kalau kita tahu ini yang membuat kita kuat, ambil keputusan, lakukan yang memang bisa menguatkan kita. Semuanya datang dari keputusan kita sendiri. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.